Oke, sekarang kita sudah kedatangan tamu. Siapa nih tamunya nih? Lai, pindah kamera, Lai. Nah, itu dia. Udah stay di situ, Lai. Oke, ini adalah Bapak Wakil Kepala SMK Strada 3 dan juga Ketua PPDB. Iya, penerimaan murid baru. Isit, mantap. Oke, berarti hari ini kita akan membicarakan atau berbincang-bincang tentang bagaimana serunya, kendalanya tentang penerimaan peserta didik baru ini. Gimana Pak Teo? Jelaskan Oke. Pak Teo, kendalanya lah. Kendalanya dulu, terima kasih sekali. Tentunya kendala ini dialami oleh setiap sekolah, Semua sekolah. ya, terutama di masa-masa pandemi ini. Betul. Itu kendala yang menjadi beban kita untuk PMB, ya. Satu, adanya pengaturan jarak, lalu media kita juga terbatas, Ya, gitu. Kemudian bagaimana relasi dengan yang lain, antar sekolah yang di bawah kita gitu ya. iya, dengan feeder school atau non feeder, Ya. itu sangat sulit dengan terbatasnya media-media yang ada sekarang ini. Itu kendala yang kedua, itu mungkin juga dialami oleh remaja-remaja kita, calon-calon SMK ini. Mungkin mereka juga bingung gimana ya caranya cari sekolah. Ya. Ini kita mengapresiasi yang memprihatinkan, ya. Maka saya terima kasih sekali dengan tim SMK Strada 3, meskipun mengalami kendala dan kesulitan, keterbatasan media, tetapi masih tetap eksis. Ya, masih berusaha membuat ini untuk dikenal gitu ya. Bagaimana supaya sekolah kita semakin dikenal, ya, dengan berbagai cara, termasuk media juga, ya, sedikit meskipun sederhana masih bisa kita upayakan. Ya, itu yang perlu diapresiasi pertama dari SMK Strada 3 itu. Intinya tidak pernah putus asa, tidak pernah bingung dan sebagainya menghadapi situasi yang memprihatinkan ini. Ya, karena ini juga semua sekolah mengalami kendala ini. Dan anaknya pun kayaknya mau daftar juga gimana cara mendaftarnya. Bahkan mau ke sekolah aja kayaknya takut gitu ya. Takut. Kalau kondisi normal mungkin kita datang ke SMP, kita sosialisasi di situ, anak-anak bisa mengenal kita, gimana pula pembelajarannya, apa fasilitasnya segala macam. Tapi kalau kayak gini ya, apalagi caranya kalau bukan melalui media-media platform yang lain kayak gini kan. Oke. Terus sejauh ini apa yang sudah dilakukan nih sama tim nih Pak? Oke. Kalau yang diupayakan oleh tim dengan mengatasi kendala-kendala ini, pertama selalu kita koordinasi tim atau panitia, ya, atau baik personil maupun di grup, bahwa media yang ada di sekolah ini ada media untuk berkomunikasi. Memang ini yang pertama yang harus diperhatikan adalah komunikasi kunci pertama. Itu lewat media, lewat email, lewat Facebook, ya, lewat IG, bahkan sekarang penyusunan pembentukan membuat broadcast itu ya. Ini salah satu terobosan juga. Ini yang namanya trik pertama untuk supaya PMB ini jalan terus. Ya, ini yang saya tangkap adalah komunikasi, benar. Di SMK Strada 3 itu 6.30 Ibu Kepala Sekolah udah nge-share bahwa hari ini ada Google Meet setiap pagi di hari kerja ya Pak. Betul. Itu kita 6.45 sudah harus Google Meet. Luar biasa. Jadi koordinasi itu tetap terjalin walaupun kita dari rumah masing-masing. Betul. Hanya 25% yang datang ke sekolah, guru-gurunya. Supaya apa tujuan kita untuk membentuk karakter anak ini tetap tercapai walaupun dengan kondisi kayak gini. Jadi kendalanya Bu A kemarin kendalanya apa, Bu B apa, ternyata sinkron. Oke, kita cari masalahnya itu di 6.45 sampai jam 7, ya kan? Keren. Jadi terobosan pertama ini kita harus meningkatkan SDM di dalam SMK ini sendiri, supaya dengan SDM yang bagus ini bisa melayani remaja-remaja kita yang mau ke SMK 3. Gitu. Itu SDM yang pertama. Meskipun hanya gimmick atau melalui WA, kita itu selalu memotivasi anak-anak kita
supaya tetap belajar, tidak mudah putus asa. Ya. Dan itu diusahakan tujuan. 100% kehadiran tetap ya. Iya, kita harus izin. monitor. Meskipun hanya di dunia maya, kita selalu monitor anak-anak kita. Yang sangat kita apresiasi adalah guru-guru wali kelas ini. Setiap hari di absen dulu. Iya. Kalau tidak ada, lalu dicari informasinya. Bahkan sampai koordinasi dengan orang tua. Kenapa anaknya tidak PJJ? Ya. Seperti itu. Bahkan saya pernah mendatangi satu rumah yang itu agak absen-absen, Iya. 2 hari kalau nggak salah. Bahkan kalau kesulitan dalam berkomunikasi ada 2 trik yang kita lakukan. Pertama, kita samperin ke rumahnya. Ada kendala apa, mungkin memprihatinkan atau apa, kita kan nggak tahu. Kita kunjungan pertama. Yang kedua, setelah dikunjungi belum ada perubahan, kita layangkan surat pemberitahuan atau surat peringatan lewat JNE atau apa kan. Kita nggak antar langsung ya. Protokol kesehatan harus kita selalu perhatikan. Iya, betul. Itu ini yang saya. Jadi berupaya performa kita melayani itu karena prinsipnya kita kan pertama adalah melayani ya Pak ya. Pelayanan. Jadi itu yang utama tetap diterapkan di SMK Strada 3 walaupun kendalanya seperti apa. Iya. Yang kedua itu tetap kita memperhatikan SDM anak-anak juga. Tidak hanya materi pelajaran dari sisi pengetahuan saja, tetapi kepribadian pun juga kita perhatikan. Seperti kita membuat semacam seminar untuk anak-anak. Ya, seminar untuk guru. Bahkan tidak hanya seminar, tetapi pelatihan meskipun secara daring, ada skill-skill yang harus kita kembangkan di situ. Nah, ini satu menurut saya ya kehebatan SMK 3. Apalagi yang bisa disangsikan. Semua sudah kita coba. Gitu loh. Dan sekedar info, prakrin tetap jalan. Kemarin diganti dengan salah satu tugas gitu ya. Iya. Itu tetap praktek ya, maksudnya tetap praktek walaupun kayak gini disesuaikan. Kemarin ada dari pihak kewirausahaan ya. Iya. Terus kunjungan perusahaan masih ada walaupun secara virtual. Betul. Jadi tetap ada kunjungan perusahaan. Kemarin kita ke PT Yakult Persada Indonesia Persada. Iya. Di Sukabumi. Jadi mereka dari sono juga bekerja sama dengan kita untuk kunjungan perusahaan. Jadi sono yang keliling kita ngelihat dari Zoom. Iya. Itu namanya laboratorium alami. Jadi belajar dengan alam langsung. Jadi supaya tidak membosankan PJJ ini, kita coba tidak hanya menjadi pendengar, kita mengamati langsung dari mana itu, supaya anak juga tidak monoton. Jadi di SMK Strada 3 nggak kaku, nggak gimana? Ya buktinya wakil kepala aja santai gini ngobrolnya kan slow aja. Jadi ada podcast nanti bakalan kita mendatangkan guru-guru yang lain yang jadwalnya pas bertepatan, nanti kita ajak ngobrol gimana sih kendalanya. Kan kalau Bapak Wakil kan ngajarnya sedikit ya karena udah ada tugas untuk wakil. Jadi ada guru-guru yang nanti akan kita ajak ngobrol juga gimana sih kendalanya secara langsung menghadapi siswa ini gitu ya. Oke, terima kasih Pak Theo. Terima kasih.